Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang teori permintaan, penawaran, dan elastisitas. Berikut anggota kelompok dari kelompok 3. 1. Anita Wulandari dengan NIM 109, 2. Melatitin Setianingrum dengan NIM 114, 3. Triwindarti dengan NIM 116, 4. Cahyawati Ningrum dengan NIM 118, 5. Tri Setia Asih dengan NIM 135. Berikut pembahasan yang pertama, yaitu teori permintaan. Permintaan dalam ilmu ekonomi. Istilah permintaan menunjukkan jumlah barang dan jasa yang akan dibeli konsumen pada periode waktu dan keadaan tertentu. Dalam pembuatan keputusan manajerial, hal utama yang harus diperhatikan adalah permintaan pasar. Permintaan pasar merupakan penjumlahan dari permintaan individual. Pada tingkat individual, permintaan ditentukan oleh dua faktor. Yang pertama, nilai dari cara mendapatkan dan menggunakan barang dan jasa. Yang kedua, kemampuan untuk mendapatkan barang dan jasa. Berikut adalah model permintaan individual. Yang pertama, teori perilaku konsumen, yang berkaitan dengan permintaan akan barang konsumsi perorangan. Dalam model ini, nilai atau harga worth dari suatu barang atau jasa, utilitasnya merupakan faktor penentu utama permintaan individual. Yang kedua, teori perusahaan, memberikan kerangka landasan untuk menganalisis permintaan individual. Fungsi permintaan pasar. Fungsi permintaan pasar akan sebuah produk menunjukkan hubungan antara jumlah produk yang diminta dengan semua faktor yang mempengaruhi permintaan tersebut. Variabel penentu permintaan. Yang pertama ada variabel strategis, variabel konsumen, dan variabel pesaing. Kurva permintaan merupakan grafik yang menggambarkan hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang diminta. Berikut contoh kurva permintaan akan mobil. Price atau harga 11,8 dan quantity 35,5. Kurva permintaannya yaitu Q sama dengan Rp35.504.400 min 3P atau P sama dengan 11.834.833 min Q. Permintaan. Pergeseran kurva permintaan. Kenaikan permintaan ditandai dengan bergesernya kurva permintaan ke kanan. Penurunan permintaan ditandai dengan bergesernya kurva permintaan ke kiri. Penawaran. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang mampu diproduksi atau ditawarkan dalam berbagai kemungkinan harga yang berlaku di pasar dalam satu periode tertentu. Hukum penawaran. Makin tinggi harga suatu barang, makin banyak jumlah barang yang ditawarkan. Sebaliknya, makin rendah harga suatu barang, maka makin sedikit jumlah barang yang ditawarkan. Untuk faktor yang mempengaruhi penawaran. 1. Harga pasar biaya produksi. 2. Keuntungan yang diharapkan. 3. Teknologi produksi. 4. Persaingan. 5. Kebijakan pemerintah. Untuk kurva penawaran, grafik yang menggambarkan hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang ditawarkan. Sebagai contoh kurva ada di PPT tersebut. Pergeseran kurva penawaran. Untuk kenaikan penawaran ditandai dengan bergesernya kurva permintaan ke kanan. Untuk penurunan penawaran ditandai dengan bergesernya kurva permintaan ke kiri. Faktor yang mempengaruhi penawaran. 1. Harga pasar biaya produksi. 2. Keuntungan yang diharapkan. 3. Teknologi produksi. 4. Persaingan. 5. Kebijakan pemerintah. Kurva penawaran. Grafik yang menggambarkan hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang ditawarkan.
kenaikan penawaran ditandai dengan bergesernya kurva permintaan ke kanan. Untuk penurunan penawaran ditandai dengan bergesernya kurva permintaan ke kiri. Elastisitas yaitu persentase perubahan kuantitas yang dimintai yang disebabkan oleh persentase perubahan salah satu dari faktor-faktor yang menentukan permintaan tersebut. Persamaan untuk menghitung elastisitas. Elastisitas sama dengan persentase perubahan Q dibagi persentase perubahan X sama dengan delta Q per Q dibagi delta X per X sama dengan delta Q per delta X sama dengan X per Q. Keterangannya, Q sama dengan jumlah barang yang diminta, X sama dengan variabel, delta sama dengan jumlah perubahan variabel. Elastisitas harga adalah elastisitas yang menunjukkan derajat kepekaan jumlah produk yang diminta terhadap perubahan harga. Rumus elastisitas harga titik. Delta Q dibagi delta P sama dengan P dibagi Q. Delta Q per delta P sama dengan turunan parsial dari fungsi permintaan harga. Q sama dengan kuantitas. Sedangkan rumus elastisitas harga busur sama dengan Q kuadrat dikurangi Q pangkat 1 per Q kuadrat ditambah Q pangkat 1 dibagi P kuadrat dikurangi P pangkat 1 per P kuadrat ditambah P pangkat 1 sama dengan Q kuadrat dikurangi Q pangkat 1 dibagi P kuadrat dikurangi P pangkat 1 sama dengan P kuadrat ditambah P1 dibagi Q kuadrat plus Q pangkat 1. Faktor-faktor penentu elastisitas harga yaitu permintaan industri dan permintaan perusahaan. Permintaan yang elastis, unitary, dan inelastis. Untuk tujuan pembuatan keputusan, elastisitas harga dibedakan menjadi 3 kisaran. 1. Jika lebih dari 1 permintaan yang elastis, TR atau harga pokok dikalikan kuantitas. Turun jika harga naik. TR naik jika harga turun. Yang kedua sama dengan 1. Elastisitas unitar atau unitary elasticity, TR tidak terpengaruh oleh perubahan harga. Yang ketiga, jika kurang dari 1 permintaan yang inelastis, TR naik jika harga naik, TR turun jika harga turun. Hubungan kemiringan kurva dengan elastisitas harga permintaan. Yang pertama, inelastis sempurna. P menunjukkan demand. S5, 4, dan menunjukkan 100 adalah perubahan harga tidak mengubah kuantitas barang yang diminta. Contoh, permintaan kursi, harga kursi berubah, jumlah permintaan kursi akan tetap. Kedua, elastis sempurna. P, jika harga lebih dari S4, kuantitas permintaannya sama dengan 0. S4, jika harga kurang dari S4, kuantitas permintaannya tidak terbatas. Demand, jika harga persis S4, konsumen akan membeli dalam jumlah berapapun. Kuantitas permintaan menjadi tidak terbatas ketika harga turun. Ketika harga naik, permintaan sama dengan 0. Kegunaan elastisitas harga. Elastisitas harga sangat berguna untuk berbagai tujuan, yaitu setiap perusahaan harus mengetahui elastisitas kurva permintaan jika perusahaan tersebut akan menetapkan harga produknya. Misalnya, sebuah perusahaan yang akan memaksimumkan laba tidak akan pernah menurunkan harga produknya pada kisaran inelastis dari kurva permintaannya. Karena penurunan harga akan menurunkan TR-nya, dan pada waktu yang sama perubahan harga tersebut juga akan meningkatkan biaya produk karena output akan meningkat. Jika kebijaksanaan tersebut dilakukan, maka akan berakibat turunnya laba secara drastis pada kisaran di mana permintaan adalah elastis. Suatu perusahaan pindah tidaklah perlu untuk menurunkan harga untuk mengejar laba yang lebih besar profitabilitas.
tergantung pada apakah yang dihasilkan oleh penurunan harga tersebut lebih besar dari MC yang disebabkan oleh tambahan produksi. Elastisitas pendapatan merupakan suatu ukuran kepekaan dari kuantitas yang diminta terhadap perubahan pendapatan. Rumus elastisitas pendapatan atau titik. EI sama dengan AQ bagi AI sama dengan I bagi Q. Elastisitas pendapatan atau busur. EI sama dengan atau Q pangkat 2 min Q pangkat 1 atau Q pangkat 2 plus Q pangkat 1 dibagi I pangkat 2 min I pangkat 1 atau I pangkat 2 plus I pangkat 1. Penjelasannya adalah AQ atau AI sama dengan turunan parsial dari fungsi pendapatan. I sama dengan pendapatan. Q sama dengan kuantitas. Elastisitas silang digunakan untuk melihat derajat kepekaan dari permintaan akan suatu produk terhadap perubahan harga produk lainnya. Rumus elastisitas silang atau titik. EPX sama dengan AQY bagi APX sama dengan PX dibagi QY. Elastisitas silang atau busur. Elastisitas silang busur biasa diperoleh dengan cara yang sama seperti untuk elastisitas harga dan pendapatan. Elastisitas silang untuk barang-barang yang substitut adalah positif, sedangkan elastisitas silang untuk barang-barang yang komplementer adalah negatif. Kegunaan elastisitas harga. Elastisitas harga sangat berguna untuk berbagai tujuan. Setiap perusahaan harus mengetahui elastisitas kurva permintaan jika perusahaan tersebut akan menetapkan harga produknya. Misalnya, sebuah perusahaan yang akan memaksimumkan laba tidak akan pernah menurunkan harga produknya pada kisaran inelastis dari kurva permintaannya, karena penurunan harga akan menurunkan TR-nya dan pada waktu yang sama, perubahan harga tersebut juga akan meningkatkan biaya produk. Karena output akan meningkat jika kebijaksanaan tersebut dilakukan, maka akan berakibat turunnya laba secara dramatis pada kisaran di mana permintaan adalah elastisitas suatu perusahaan pindad tidaklah perlu untuk menurunkan harga untuk mengejar laba yang lebih besar profitabilitas. Tergantung pada apakah yang dihasilkan oleh penurunan harga tersebut lebih besar dari MC yang disebabkan oleh tambahan produksi. Elastisitas pendapatan merupakan suatu ukuran kepekaan dari kuantitas yang diminta terhadap perubahan pendapatan. Rumus elastisitas pendapatan atau titik. EI sama dengan delta Q bagi delta I sama dengan I bagi Q. Elastisitas pendapatan atau busur. EI Q pangkat 2 kurangi Q pangkat 1 dibagi Q pangkat 2 ditambah Q pangkat 1 dibagi I pangkat 2 dikurangi I pangkat 1 dibagi I pangkat 2 plus I pangkat 1. Delta Q atau delta I sama dengan turunan parsial dari fungsi pendapatan. I sama dengan pendapatan. Q sama dengan kuantitas. Elastisitas silang digunakan untuk melihat derajat kepekaan dari permintaan akan suatu produk terhadap perubahan harga produk lainnya. Rumus elastisitas silang atau titik. EPX sama dengan delta QY dibagi delta PX sama dengan PX dibagi QY. Elastisitas silang atau busur. Elastisitas silang busur biasa diperoleh dengan cara yang sama seperti untuk elastisitas harga dan pendapatan.
Elastisitas silang untuk barang-barang yang substitutif adalah positif, sedangkan elastisitas silang untuk barang-barang yang komplementer adalah negatif. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.